Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan maraknya kita melihat ada banyak pemuda-pemudi yang kelihatan di jalanan, yang kelihatan di media, dan juga kelihatan di kanan kiri kita. Ini banyak pemuda-pemuda ya di hadapan kita. Nah, di sini ada keutamaan-keutamaan yang harus diketahui, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang jibu rabbuka min syabin laisa lahu sabwah." Sungguh Rabbmu begitu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Artinya seorang pemuda yang dikagumi oleh Allah adalah pemuda yang jauh dari perilaku akhlak yang jelek, yang berani melawan sama kedudukan syariat dan kebenaran agama, adab artinya. Allah kagum dan bangga kalau ada pemuda yang takut banget sama dosa. Di sini sering kita ngelihat gejolak pemuda ini kan menjadi barometer kedudukan dan kemuliaannya satu negeri. Itu juga salah satunya menjadi target bagi kaum kufar, ya, kaum Yahudi. Nggak bisa ngerusak orang-orang tuanya, maka dimulai dari yang muda-muda. Dia rusak melalui hiburan, melalui tayangan-tayangan, cuplikan-cuplikan yang menghilangkan akhlakul karimah. Nah, yang mirisnya lagi, yang bukan muda, artinya yang udah lewat umur dari muda, ngikut-ngikut rusak. Miris kita. Yang berasa umurnya nggak nambah, dia berasa umurnya netep, padahal yang namanya umur nambah, habis. Ya, ini kemunduran akhlak zaman akhir harus kita waspadai. Makanya kebalikannya, kalau aja Allah kagum oleh pemuda yang begitu menjaga agamanya, begitu pula Allah sangat membenci ketika ada seorang pemuda yang berani dan cuek serta tidak peduli dengan amaran-amaran dan himbauan-himbauan agama. Dan di dalam yang lain juga ada dikatakan contoh dari seorang pemuda, ya, Nabi bersabda, Al-Hasan wal Husaini sayyidu syababi ahlil jannah. Ya, kita ngelihat tauladannya seorang pemuda, yakni cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah tokoh pemuda penduduk surga. Ya, kita kalau mau nulad, kalau mau niru, ya tauladan-tauladannya pemuda, ya tiru dari akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta tabi'in. Dan juga yang kita sering dengar di beberapa ulasan, ada sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atu yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau pengen tahu, ada beberapa yang dinaungi oleh Allah di hari akhirat kelak, ya, dipayungi oleh kebesaran Allah. Jadi besok tuh lagi masanya kita nggak bisa minta perlindungan apa-apa. Ada pengecualian, ya, di dalam kegelisahan kita. Sekarang di dunia lagi kumpul-kumpul kayak begini nggak berasa. Kita masih berasa sehat, kita masih berasa nyaman-nyaman aja, aman napas kita, karena belum ngerasain sakit, belum ngerasain tua, belum ngerasain lemah. Kita masih ngerasa nyaman aja. Nah, ini peringatan ketika kelak mendapatkan sesuatu yang menakutkan. Ada pengecualian yang Allah ingatkan melalui Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yang pertama adalah al-imamul adil wa syabun nasha fi ibadillahi wa rajulun dzakarallahu fi khala'i.
Yang pertama adalah imam yang adil. Ya, ini pemimpin yang adil. Kita tahu ya, ada seorang pemuda yang masih belia, udah jadi pemimpin. Tapi bukan cuma dibanggakan dari mudanya jadi pemimpin, dia adil apa enggak? Banyak yang muda-muda jadi pemimpin, tapi hasil dari apa? Kecurangan, hasil dari dorongan-dorongan politik. Ya. Pokoknya kita paham deh itu. Ya. Ada pemuda yang memang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin, ditunjuk melalui kebijaksanaan wakil-wakilnya, oleh masyarakatnya, oleh umatnya, gitu, oleh para ulamanya, dia tampil menjadi pemimpin dan ulama yang dibanggakan. Itu yang pertama. Di dalam naungan Allah besok adalah seorang imam yang adil, entah itu muda atau tua. Yang penting dia pemimpin yang adil. Dan di sini kita lagi fokus kepada pemudanya. Yang kedua adalah syabun nasau fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuh di dalam ibadah. Ada yang tumbuh dalam kemaksiatan, ada yang tumbuh dalam pergaulan. Jangan harap yang kayak begitu. Imam menjadi pemimpin kagak. Jadi pemuda yang ngikutin tumbuh dengan agama juga enggak. Apa yang mau diandelin? Dua udah hilang. Kesempatan dia ingin dipayungi oleh Allah, kelak di bawah arsy-Nya, di bawah perlindungannya, nggak ada. Kalau dua itu udah hilang. Bakat jadi pemimpin ya kagak kan, udah lewat itu. Apalagi adil. Beda kalau jadi pemimpin yang boleh nyuap. Jadi kepala rumah sakit, jadi kepala satpam, kan deh. Kepala kerja satpam tuh. Jadi pemimpin itu. Besok juga ada jadi kepala keluarga, misalnya masih muda, udah menggantikan peran ayahnya. Kan ada yang begitu juga. Itu pemimpin juga. Berlakulah adil. Kalau itu nggak bisa, maka tumbuhlah jadi pemuda bersama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau dia dari muda sampai dia udah mulai tua, kan tumbuh jadi apa? Jadi contoh yang baik. Melewati masa muda itu, ingat, apresiasi hadiah dari Allah. Besok dia akan dinaungi di bawah payung perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang tua-tua udah melewat ya kan, masih ada, tenang, kesempatan yang lain masih ada. Yang hadisnya masih panjang. Ya, masih bisa ngambil tempat di bawah naungan imam, pemimpin yang adil tadi. Ya, kalau muda, mumpung masih muda sekarang, ini masih ada kesempatan nih. Sebelum tua, yang tua-tua kan kelirik-kelirik, lu udah tua belum sih? Kelirik nih, udah lewat. Tua itu kategori di bawah, di atas 30-an. Udah mulai tua ada tuh. Pemuda di atas 20, 22, 23 sampai ke 30, ke 35. Itu masih dikatakan pemuda. Kalau rentan waktu itu tumbuh dalam keadaan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ente udah dapat tiket di bawah naungan payung perlindungan telah dia menghisab. Ya. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sunyi dan kesendirian. Nah, ini bukan seorang pemuda nih, umum sifatnya seseorang, berarti nggak tua nggak muda, yang takut banget sama Allah, yang ingat banget sama Allah di saat apa? Di saat sunyi, lagi nggak ada orang. Sekarang mah banyak banget orang, sunyi sendirian, rumah kosong, ditemenin sama suara jangkrik doang, rakrik. Kadang-kadang sama berasa busuknya tikus, ada orang. Ngapain nggak kita ya? Nah itu, kalau lagi sunyi, dia kagak takut sama Allah, nggak ada tiket besok masuk di dalam naungannya. Di sini diapresiasi sama Allah. Kalau ada seorang hambaku yang begitu takut di saat kesendiriannya, maka dia akan aku apresiasi dengan perlindungannya. Gitu, dibayar, diganti sama Allah. Makanya kalau udah tahu ini ilmu, lagi sendirian jangan sok-sokan mau nantang peringatan Allah. Ini udah tahu nih sekarang nih, kemarin boleh dah. Belum tahu guru, belum tahu Ustaz. Kemarin nanti mau diem-diem. Ya ngapain aja kita tahu dah kalau lagi dirian ngapain. Ente doang sama Allah yang tahu. Nah di situ di runtutan hadis ini dijadikan oleh Allah apresiasi dan penghargaan bagi seorang yang mengingat dalam kesunyian, kesendirian. Kemudian ia menangis dia. Qalbuhu zakarallahu fi khala fafadat ainahu. Nangis dia, takut ya Allah, ampunin aku ya Allah. Banyak kisah-kisahnya seorang pemuda yang begitu takut sama Allah kan, diapresiasi sama Allah, senang banget. Karena di waktu muda ini, waktu yang begitu apa ya, kadang-kadang nggak ada kontrol. Di waktu sendirian, bukan muda doang, nggak ada kontrol waktu sendirian.
Siapa yang nyaksiin dia? Nggak ada. Bini aja nggak tahu, bapak nggak tahu yang belum kawin. Ya, bapak nggak tahu, emak nggak tahu, saudara nggak tahu. Kita doa sama Allah. Nah di situ ada koneksi khusus ente sama Allah. Jangan pikir, bisa aja dulu kalau ngomong. Nah, jangan pikir, ada koneksi khusus, ada ikatan. Kualitas kita di saat kesendirian, entah itu muda, entah tua, minta sama Allah di saat kita takut. Nangis, ya Allah, berikan aku istri yang solehah. Berikan aku keberuntungan di masa depan. Ya Allah, berikan aku rasa takut kepadamu di saat ramai dan di saat sendiri ini. Minta sama Allah sedemikian rupa, berpuitis. Jangan cuma puitis sama pacaran doang, sama bener-bener. Puitis sama Allah. Coba kita sekali-kali timbulin cinta kita sama Allah. Ada nggak? Pernah nggak momen kayak gitu? Kalau belum pernah, cobain mulai sekarang. Cobain sekarang. Coba anda bikin surat cinta sama Allah. Dengan cara kita berretorika dengan kata-kata yang biasanya dulu buat tanaman, tumbuhan, puisi kita kan macam-macam tuh. Kita coba tulis buat Allah. Masing-masing nih, biar punya apa? Biar punya hubungan spesial. Jangan punya hubungan spesial sama orang doang, sama makhluk doang, sama pemimpin, sama pacar, calon, demenan, orang tua, paman yang baik. Saudara yang lagi ngasih banyak duit tuh, udah mulai puitis. Begitu cakep akhlak saudaraku, wah, udah tulis-tulis dah. Kali ini, hari ini aku ingat betul, tidak akan kulupakan. Ada paman yang begini-begini. Ditulis dah tuh kalau makhluk. Ente lupa sama Allah. Coba ente bercinta sama Allah. Dengan tulisan ya, jangan sama pikiran doang, latih itu. Mau pikiran doang, mau pikiran ente nyangkutnya ntar ke bilang kita. Ntar nyangkut bener, ntar nyangkut gak bener. Coba tulis, biar ada konsentrasi khusus. Waktu itu ente baca, waktu itu ente kenang, dan itu menjadi saksi keberduaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangisin, ya Allah, begitu lupa aku ingin bermesraan, bahwa sesungguhnya yang betul-betul sayang dan cinta adalah Engkau. Itu coba sentuh hati kita. Jangan pas lagi susah doang, pas lagi sengsara doang, lagi tangan kegetok, patah, rampleh, buntung, baru ingat sama Allah. Jangan cuma pas lagi susah kena bencana. Coba pas lagi seneng, kita lupa semua ini dijaga sama Allah. Kita lupa virus yang masuk ditapas oleh struktur tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Imun. Kita lupa itu. Kapan kita terima kasih sama Allah? Coba. Kapan kita mau numbuhin cinta, mesra kita sama Allah? Bikin surat cinta. Coba kita praktekin mulai sekarang. Dikit-dikit lah. Al-Fakir juga menjadikan tugas juga. Kita kalau mengingatkan kan jadi tugas. Bareng-bareng yuk. Kita bikin surat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kupas di sini supaya besar karunia Allah yang dikasih. Yang kudunya siapa sih yang kita sayang banget nih sebenarnya? Gitu. Dari kecil kita, dari orok kita, apalagi apa yang nikmat yang paling besar? Diciptain kita menjadi manusia. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Bukan jadi kodok, bukan jadi babi. Ini kan bebas kehendak Allah. Dan yang paling hebat lagi, kita diciptakan sebagai seorang muslim dan lahir dari rahim seorang muslim. Nikmat. Coba ada orang yang sampai sekarang berperang dengan perasaannya, mu'alaf. Kita lihat mu'alaf yang gagal kuat mentalnya. Malu kita sama orang-orang baru. Yang dari dulu Islam coba begini-begini aja modelnya. Malu kudunya. Mereka itu mendalami, menghayati, karena mengapresiasi hidayah dari Allah. Nah ini coba deh. Ngerasa gampang, dia ngeremehin. Islam dibahas masa ring. Khotib juga ketemu wasiatnya. Ngeremehin dia. Gimana mau dapat keberkahan hidayah? Hilang keberkahan hidayah karena meremehkan bentuk yang paling berharga dan istimewa. Orang mu'alaf itu betul-betul kualitasnya beda sama kita. Karena dia kenapa? Karena dia menghargai. Kok beda sama kita? Kita kurang menghargai, itu aja sih bedanya. Coba kalau kita dikasih air, betul-betul kita hargai itu air. Dia akan menjadi sempurna, baik, dan kita manfaatkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita anggap enteng mah, dia bakal jadi hal yang biasa, nggak ada harganya. Gitu. Sebatas apa? Sebatas air. Coba minum minuman yang ada di depan kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah masih bisa ngerasain manis, pahit, asam. Makanya kalau kita ingin mendapatkan payung naungan Allah di bawah arsy-Nya kelak di yaumul akhirah, ambil kesempatan itu. Takut kita sama Allah di saat sendirian, menangisi segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita. Gitu. Baru insya Allah akan mendapatkan kenikmatan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid-masjid. Kenapa bergantung?
Bukan ente nyantol tumbang tidur doang, bukan. Banyak tuh sekarang masjid isinya lah ini supir-supir semua di sini. Jamaah kagak, isinya pas malam doang. Bukan itu. Yang dimaksud adalah bergantung ya kepada masjid-masjid ini kegiatan di dalamnya, sholat jamaahnya, sholat sunnahnya. Waktu hari Jumat besok nih datang ya awal-awal, jangan datang pas khotib udah pengen selesai, la ilaha illallah, nggak dapat pahala Jumat ente, nggak dapat. Ya. Malaikat mencatat yang masuk di dalam masjid itu waktu sebelum, nah pas udah mulai khotib naik, udah ditutup dulu, selesai. Makanya hadir sebelum-sebelumnya, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ya. Jangan biasain lewat anak majelis, anak yang hatinya keikat sama taklim nih, itu kudu beda sama anak jalanan yang gak pernah haji. Bedain. Ente udah pernah nyentuh ini keberkahan majelis, bedain. Warajulani ahabba fillah. Dan ada lagi seorang yang bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada dua orang saling mencintai karena Allah, ya. Berkumpul dan berpisah pun karena Allah. Dua orang yang hubungan dia spesial. Gue seneng sama lu karena Allah. Kenapa? Lu ngingetin gue apa-apa sama majelis, sama pengajian, biar kata ngingetin ada pamrihnya nih, tapi gue demen-demen. Nah ini dapat naungan besok. Ketika kita ada hubungan pertemanan, cari yang baik, maksudnya begitu. Jangan cari yang ngelupain. Ada temen yang ngingetin sama Allah, ada temen yang ngelupain. Ente pilih yang mana kira-kira? Kan yang ngelupain, ngapa? Enjoy, bos dia ngasih kita, ngeraktir kita, ngajak jalan kita, yang ngingetin kita, aduh puyeng, nyeritainnya Habib mulu, nyeritainnya surga mulu. Nah itu, kalau ada orang ketemu menjalin hubungan baik, cinta karena Allah, sayang karena Allah, lalu dia berpisah juga karena Allah. Nah itu, bertemu dan berpisah karena Allah, kan nggak terus-terusan yang bareng, kan ada juga misahnya. Nah itu yang bakal mendapatkan naungan telah yaumul akhirah. Apresiasi dari Allah. Kalau kita punya hubungan baik dengan kawan, pilih-pilih yang baik, yang ngasih hadiah itu Allah besok. Senang banget Allah. Ya. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin ila nafsiha wa qala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta ta'lamu shimaliha ma sana'at yamini. Juga ada seorang lelaki yang ketika dia diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan. Ya, ini kan kadang-kadang terjadi nih. Dia memiliki kedudukan, dia punya duit, dia punya kecantikan. Kebenaran banget kita yang kayak ini mau demen. Terus apa? Dia ngajak untuk lupa sama Allah. Paham lah ya? Ngajak lupa sama Allah berarti bermaksiat, berzina. Lalu si orang ini menolak dan berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini runtutan ceritanya agak panjang, tapi itu terjadi. Banyak terjadi. Kalau kita takjub sama seseorang wanita yang dia memiliki kedudukan, tiba-tiba dia punya perhatian khusus sama kita. Kita jangan nengok kanan kiri. Lu demen sama gue bener? Iya. Lu biar kata gue mau gue demen. misal. Ya, padahal apa yang dilihat dari gue? Dia punya kedudukan. Dia punya hubungan spesial di masyarakat, ya jadi cinta misalnya. Lalu ketika mendekat kepada kita dan merayu untuk bermaksiat kepada Allah, serta merta kita tolak karena takut sama Allah. Ini salah satu kelebihan yang Allah bakal tunjukkan kelak di yaumul akhirah. Dan juga seorang lelaki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia infakkan oleh tangan kanannya. Kita rajin-rajin tuh sedekah yang tangan kiri, tangan kanan, bukan maksudnya itu. Kita sifatnya nggak begitu. Kita secara teksnya boleh. Artinya nggak gampang nyebut-nyebut, nggak gampang ngasih tahu orang. Cukup kita doang sama Allah yang tahu. Ya kalau tangan kiri, tangan kanan, ya kadang-kadang yang ngerogoh kan yang kiri. Itu cuma ibrah atau istilah aja. Kita jangan sampai ngumbar-ngumbar sedekah kita, jangan sampai nyohor-nyohorin sedekah kita. Istri nggak perlu tahu. Kita pengen masing-masing punya amalan pribadi, ajarin pasangan kita, ajarin anak-anak kita. Kalau bisa, gua nggak perlu tahu dah. Ini gua kasih, kalau emang lu mau sedekahin terserah, jadi amal lu dah. Kayak gitu. Kita kalau ngasih duit misalnya sama orang dekat,
100.000, 200.000, atau 50.000, kita bilangin lagi, belajar dan sedekah berapa kek? Itu kita ingetin lagi dia supaya jadi amal jariah. Tuh. Kita gedein supaya dia bisa berbagi. Lu udah ngasih 5.000 nyuruh berbagi. Lu kebangetan bang, udah ngasih 10.000 nyuruh gua berbagi. Ngasih gedean dikit, baru ngajarin, biar dia senang. Ngasih gedean dikit kalau lagi kita lagi senang. Ini tentang apa? Tentang amalan-amalan seorang pemuda, seorang lelaki, seorang muslim. Ya, yang mana kaitan dengan kehidupan kita sangat erat dengan kejadian-kejadian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dari yang kita bahas menjadi motivasi kita, ya, menjadi semangat kita untuk bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tergolong menjadi orang-orang yang di bawah naungan payung kelak di yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.